Pemirsa TVMJ bertemu lagi dengan saya Gia Putri. Kali ini saya akan mewawancarai Direktur Utama Bank Kalsel, Bapak Agus Syabarudin. Beliau juga akan ditampilkan dalam majalah Man of Session edisi November 2019 sebagai cover story. Banyak hal menarik yang bisa kita ulik dari sosok Pak Agus Syabarudin, mulai dari pencapaian Bank Kalsel selama dipimpin oleh beliau dan juga sisi personal beliau. Penasaran kan? Simak obrolan saya dengan Pak Agus. Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak telah mengizinkan kami dari Obsession Media Group untuk berbincang dengan Bapak nih Pak, secara eksklusif. Terima kasih sama-sama. Pak, Bapak kan belum genap ya memimpin Bank Kalsel, belum genap 1 tahun ya Pak, terhitung dari Januari 2019 lalu ya Pak dipercayakan. Nah, tapi Bapak mampu menjawab tantangan untuk memenuhi target dari yang direncanakan oleh RBB Pak. Dengan memperoleh, bisa dilihat dari aset dari Bank Kalsel itu sendiri 16,41 triliun dan labanya itu mampu mencetak 146 miliar. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Apa strateginya hingga Bapak bisa memenuhi target tersebut? Ya, pertama sebetulnya saya mengajak kepada seluruh karyawan dan manajemen bahwa kita nggak mungkin kerja sendiri. Salah satu value yang ada di budaya perusahaan yang baru yang sedang kita coba sosialisasikan adalah empowerize. Bagaimana setiap unit kerja, setiap tim itu harus dukung-mendukung seperti sebuah bangunan. Ya suddu ba'duhum ba'du kalau bahasa kiainya seperti itu kan. Jadi satu sama lain saling mendukung. Bagaimana sebuah bangunan jika tidak didukung oleh satu tiang yang kuat gitu, pasti dia akan roboh juga. Nah, jadi salah satunya adalah dengan empowerize. Ya, empowerize ini bagaimana setiap unit kerja, setiap pimpinan itu bisa mengoptimalkan, mensinergikan, mengkolaborasikan semua energi untuk bisa fokus kepada pencapaian target. Gitu. Jadi dikuatin dulu fondasinya itu ya Pak? Ya, gitu. Jadi rasa memilikinya itu kita tumbuhkan. Ya. Benar banget sih Pak. Pak, beberapa waktu yang lalu kan Wakil Gubernur Kalsel Pak Rusdi Resnawan itu pernah mengatakan pada saat ke BI bahwa Bank Kalsel itu siap go public Pak. Ada 2020 mendatang. Nah, apa saja yang Bapak persiapkan Pak? Ya, memang kebetulan saya juga hadir pada saat Pak Rudi Resnawan di Bursa Efek Indonesia. Ya. Tentunya untuk bisa menjadi sebuah perusahaan yang go public, kita harus siap semuanya. Ya. Yang sedang kami lakukan adalah perbaikan dari sisi internal kita, ya, penguatan internal kita dari sisi financialnya, ya, dari sisi infrastruktur dan sebagainya. Dan saat ini juga kita sudah bekerja sama dengan Pevindo dan Fitch Rating, ya. Jadi Pevindo dan Fitch Rating ini kita minta untuk menilai, merating Bank Kalsel, dan di samping itu juga kita terus melakukan pembenahan-pembenahan. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Bank Kalsel sudah siap seperti harapan Bapak Wakil Gubernur. Ya. Untuk go public ya Pak? Ya. Pak, pada 2020 juga kan Bapak mencanangkan untuk menerapkan pelayanan digital ya Pak. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Ya, jadi memang saya bersama manajemen itu sudah bersepakat bahwa layanan ke depan perbankan ini adalah harus speed and comply, ya. Jadi kecepatan tinggi tapi juga harus tetap menjaga comply-nya. Customer in the first place, ya, bagaimana customer itu adalah menjadi prioritas utama buat kita layani. Oleh karenanya kita melihat bahwa ada 2 program utama yang harus dilakukan, yaitu People Development dan IT Development. Nah, IT Development ini sekarang kita sedang proses migrasi core banking system kita yang lebih siap, ya, yang lebih siap supaya nanti layanan digital bisa dilaksanakan di 2020, ya. Dengan adanya pelayanan digital tersebut akan ada ini nggak Pak, pengurangan karyawan Pak? Enggak. Jadi saya belajar dari salah satu bank swasta nasional di Indonesia yang sudah terkemuka, ya. Beliau bilang bahwa meskipun layanan di kantor cabang itu sudah transaksinya menurun, ya, sampai 1,6% saja, 1,8%.
Tapi ternyata kehadiran dari sebuah kantor cabang itu masih diperlukan, gitu kan. Dan kemudian juga akhirnya petugas-petugas yang ada di kantor cabang karena sudah sedikit transaksinya itu dioptimalkan untuk ke bagian lain yang memang memerlukan untuk pengembangan, ya. Jadi di back office-nya itu diperkuat. Nah, itu mungkin, pola-pola itu yang nantinya kita akan coba kembangkan, ya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana cara Bapak berbaur dengan generasi milenial, Pak? Nah, ini menarik, ya. Ini menarik karena Bank Pembangunan Daerah pada umumnya dan Bank Kalsel ketika saya datang itu komposisi karyawannya itu sekitar 55% itu adalah boleh dibilang tidak termasuk milenial lagi. Kolonial ya. Kolonial. Ya. Nah, termasuk saya udah kolonial ya. Jadi akhirnya kita berembuk ya dengan manajemen bagaimana kalau kita coba untuk terus mengupayakan komposisi pegawai ini menjadi lebih banyak kaum milenialnya. Karena era sekarang ini kan adalah sebetulnya era kaum milenial. Banyak mereka yang sudah bisa mengambil keputusan, ya. Dan itu adalah merupakan target market captive yang bisa kita sasar. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah seiring dengan proses yang kita lakukan, komposisi karyawan Bank Kalsel saat ini yang masuk dalam ya usia di bawah 35 tahun lah, itu udah sekitar 65%, gitu, 62% lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini cukup kondusif untuk kita bisa kembangkan, dan akhirnya saya juga memberikan istilah karyawan Bank Kalsel ini sekarang udah namanya Kalselenials. Gitu. Dan upaya saya untuk bisa berbaur dengan mereka, saya membentuk satu klub, ya, Kalselenials Club. Ya, Kalselenials Club ini adalah sebuah wadah untuk menampung bakat, aspirasi para karyawan, ya, dalam 3 bidang. Bidang seni budaya, bidang olahraga, dan bidang sosial keagamaan. Nah, ternyata dengan kegiatan seperti itu, ini bisa memacu sinergi dan produktivitas. Itu yang saya rasakan. Berarti itu termasuk itu juga ya Pak, yang bisa mendongkrak kinerja dari Bank Kalsel ya? Ya, kami berharap seperti itu, dan rasanya sih sudah terbukti nih dari semester 1 ini kita sudah bisa bergerak cepat dan bisa mencapai target RBB yang ditetapkan. Berarti Bapak target akhir tahun dari Bank Kalsel itu optimistis Pak bakal tercapai Pak? Insya Allah saya masih optimis, ya, meskipun memang ada beberapa tantangan lah, ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi, terutama ya kredit-kredit bermasalah yang harus saya selesaikan. Mudah-mudahan di Desember juga kita bisa mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RBB. Tapi di bawah kepemimpinan Bapak, NPL juga ini ya Pak, terjaga di bawah 5% kan? Ya, alhamdulillah di semester 1 di bawah 5%, dan mudah-mudahan di akhir Desember nanti juga kita bisa mengatasinya. Ya. Oke Pak, kalau Bapak sendiri melek digital Pak? Ya, mau nggak mau ya saya harus bergaul dengan dunia gadget, ya, dan ya layanan digital yang ada. Gitu. Berbicara tentang inovasi dan terobosan Pak, bisa di-highlight nggak Pak? Apa saja kan produk-produk yang inovasi atau terobosan baru dari Bank Kalsel yang di bawah kepemimpinan Bapak Pak? Ya, jadi sebenarnya kegiatan digital yang dimaksud itu harus dipersiapkan infrastruktur yang kuat. Nah, proses ini kan saya sedang dalam proses untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Jadi di tahun pertama ini kami sudah mempersiapkan bagaimana melakukan penggantian core banking system yang lebih siap. Nah, mudah-mudahan prosesnya ini berjalan, ya, mungkin baru di pertengahan 2020 itu bisa live begitu. Nah, jadi sementara waktu ini ya kita memang mengutamakan beberapa yang sudah menjadi kebutuhan nasabah, itu seperti mobile banking paling tidak, ya, lalu kemudian juga layanan cash management, ya, dan SP2D online yang untuk pemerintah daerah itu juga terus kita kembangkan, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa mencapai apa yang kita harapkan, meskipun belum 100% kita bisa capai. Gitu. Tapi kalau misalnya produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bank Kalsel itu
sendiri yang menjadi urat nadinya Pak? Ya, tentunya karena kami adalah sebagai bank pembangunan daerah dan kemudian juga captive dari nasabah kami itu adalah aparatur sipil negara, maka program-program tabungan ya, yang untuk aparatur sipil negara itu menjadi salah satu produk unggulan. Nah, dan kemudian juga kita bukan kemudian mengabaikan selain aparatur sipil negara ya, tapi juga kita terus kembangkan upaya-upaya kita memberikan produk-produk yang memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh nasabah kita, ya. Termasuk misalnya tabungan haji, gitu, seperti itu. Bisa dijelaskan Pak tentang target dan obsesi Bapak ke depan sebagai Direktur Utama Bank Kalsel maupun secara pribadi Pak? Ya, jadi memang saya membayangkan bahwa meskipun Bank Kalsel ini sebagai bank daerah, tapi saya berharap Bank Kalsel ini bisa memiliki cita rasa bank swasta nasional. Ya, dari sisi layanannya, ya, dari sisi produknya, dan semuanya memiliki unggulan yang bisa dinikmati oleh nasabahnya. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan pribadi ya Pak. Di tengah load kerja Bapak yang sangat tinggi ya Pak, bagaimana cara Bapak membagi waktu antara pekerjaan, me time, dan keluarga Pak? Ya, memang saya juga mencanangkan life balance ya. Life balance dalam kehidupan, katakanlah bekerja dan kemudian juga berkeluarga. Jadi ada 4 hal yang saya selalu bilang kepada Kalselenials. Pertama, bagaimana sebetulnya kita harus sukses di karir, kemudian juga kesehatan kita juga harus kita jaga, dan kemudian kegiatan hereafter-nya juga harus kita perhatikan. Sehingga akhirnya saya menyampaikan kepada para Kalselenials bahwa Kalselenials Club inilah sebetulnya sebagai sarana kita untuk menciptakan life balance ya dalam beraktivitas sehari-hari. Oke Pak, kalau misalnya hobi yang Bapak tekuni ada nggak Pak? Olahraga atau apa untuk menjaga kebugaran Pak? Ya, saya memanfaatkan adanya Kalselenials Club ini, ya, di mana di situ ada kegiatan seni budaya, kegiatan olahraga, dan sosial keagamaan. Saya berusaha untuk ikut di semua kegiatan tersebut. Ya, ada di sana olahraga macam-macam. Ya, ada yang rutin dilakukan itu tenis meja misalnya, gitu kan ya. Terus kemudian kegiatan ininya juga kegiatan seni budayanya. Kadang-kadang kita nyanyi bareng gitu sama teman-teman, ya, sama Kalselenials gitu kan. Nah, itu diantaranya juga kegiatan sosial kemasyarakatan juga kita ikut juga. Dan tentunya agama ya Pak, tidak boleh dilupakan ya Pak. Itu karena di situ sosial keagamaan itu ada apa ya? Kita kerjasama dengan pondok pesantren untuk pemberdayaan ekonominya misalnya seperti itu. Pak, kalau misalnya Bapak ada nggak Pak makanan atau minuman yang Bapak suka ya Pak, yang Bapak gemari? Sebetulnya saya adalah termasuk orang yang agak veggie lah, ya, suka dengan sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Jadi itu makanan favorit saya. Ya. Bukan berarti saya nggak makan selain sayuran ya, saya juga makan juga. Cuma makanan favorit saya itu lebih kepada sayuran, buah-buahan yang fresh gitu. Itu sih. Yang organik, yang masih sehat-sehat, yang seperti itu Pak ya, buat ngejaga kebugaran juga. Filosofi hidup Bapak Pak? Ya, saya selalu mencanangkan bahwa kepada diri saya dan kemudian kepada teman-teman ya, bahwa kita tuh harus punya visi dalam hidup. Ya, visi dalam hidup kita itu ya, harus kita canangkan yang paling bagus, yaitu pertama kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana keberadaan diri kita ini bermakna, bermanfaat untuk sesamanya. Itu. Dan kemudian kalau kita sudah punya visi seperti itu, maka kita cari lagi misinya. Nah, misinya itu yang long lasting. Yang long lasting itu apa? Apakah kita sudah memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan? Lalu kemudian apakah kita juga sudah share ilmu yang kita miliki supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat? Dan tentunya kita juga harus mempersiapkan anak keturunan kita supaya bisa juga siap menjadi generasi penerus yang mandiri, yang berkarakter, yang akhirnya bisa mendoakan orang tuanya. Kalau sosok inspirator dalam hidup Bapak siapa Pak? Ya, pertama
tentunya karena saya sebagai seorang Muslim, ya, saya sangat terkagum sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Beliau adalah rujukan utama dalam hidup saya, dan kemudian juga tentunya orang tua saya juga sangat berbekas pada saya. Gitu. Mungkin itu sih yang saya pikir menjadi inspirator. Pak, ini saya minta tips ya Pak untuk generasi milenial agar sukses di usia muda. Mungkin bisa Bapak katakan Pak di sini. Apa aja sih tips dari Bapak nih Pak? Ya, oke. Mungkin buat Kalselenials maupun juga buat kaum muda, ya, bahwa kita hidup di era yang sekarang ini disruption, ya. Bagaimana perubahan begitu cepat, sehingga mau tak mau kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa mengikuti perubahan itu. Bahkan sebetulnya kita harus mempersiapkan diri kita mau menuju kemana dan kemudian apa yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita siap untuk menjalani di era yang disrupsi seperti sekarang ini. Baik Pak, terima kasih ya nih Pak. Kita perbincangan eksklusifnya Pak. Semoga Bapak selalu sehat, terus target-target Bapak bisa tercapai ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian wawancara saya dengan Direktur Utama Bank Kalsel, Bapak Agus Syaberudin. Sangat menginspirasi. Untuk selengkapnya bisa dibaca di majalah Man Obsession edisi November 2019. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube Man Obsession.